Tepat pada tanggal 13 Juni kemarin, serangan mendadak dari Israel kepada Iran tiba-tiba saja terjadi. Pada saat serangan tersebut, beberapa infrastruktur non-militer diantaranya pun ikut terkena dampak dari serangan tersebut, seperti depo gas dan kilang minyak. Ternyata ada 60-an orang tewas dan ratusan orang terluka. Serangan Israel pun berikutnya menyasar fasilitas nuklir Iran yang berada di bandara hingga fasilitas Korps Garda Revolusi Iran. Kementerian Kesehatan Iran menyebut beberapa pejabat militer dan ilmuwan nuklir itu ternyata jadi korban tewas. Kemudian pemerintah Iran pun marah sepertinya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Iran yaitu juga melakukan serangan balasan ke Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem yang merupakan beberapa kota yang berada di Israel. Dan Iran pun akhirnya menembakkan rudalnya ke Israel, sehingga korban jiwa pun berjatuhan. Bangunan di sejumlah kota tersebut pun juga porak-poranda. Berdasarkan laporan intelijen Israel, Iran ternyata memiliki bahan pembuat bom nuklir dalam jumlah yang sangat besar. Iran pun membantah. Selain itu, serangan Israel juga berkaitan dengan dukungan Iran terhadap Palestina. Dan hal ini dilansir dan divalidasi dari laman Al Jazeera. Sehingga serangan tersebut itu memicu emosi pada Perdana Menteri Israel yakni Netanyahu yang merasa pemerintahannya tak punya banyak pilihan. Terlebih, komunitas internasional dan sekutu regional mulai mengkritik Israel secara vokal. Pada awalnya, kedua negara ini memiliki hubungan persahabatan. Di tahun 1947 hingga pada 1953, Iran dan Israel mulai menjalankan hubungan persahabatan. Iran mulai mengakui kedaulatan Israel dan mulai melakukan kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi dan militer. Namun, hubungan kedua negara ini mengalami ketegangan pada tahun 1979, di mana Iran telah melakukan revolusi Islam Syiah. Iran mulai memutuskan hubungan kerjasama dengan Israel. Pada tahun 2000-an, Israel melakukan serangkaian penyerangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Tahun 2020, Israel melakukan pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran, yaitu Mohsin Fakhrizadeh. Kemudian di tahun 2022, Israel kembali melakukan pembunuhan terhadap kolonel Garda Revolusi Iran. Itulah yang menjadikan kedua negara ini mengalami konflik yang berkepanjangan atau mengalami ketegangan yang berkepanjangan. Hingga saat ini, tahun 2025, seperti yang kita lihat saat ini, Israel melakukan penyerangan pertama terhadap Iran. Lalu kemudian Iran membalas serangan tersebut. Sehingga pada saat ini kita lihat konflik kedua negara ini semakin memanas. Serangan Iran ke Israel dimulai pada tanggal 18 Juni tahun 2025, tepatnya pada pukul 1.30 waktu Iran, di mana serangan ini dikenal sebagai Operation True Promise, di mana rudal-rudal Iran menargetkan kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, Beersheba, Holon, dan Ramat Gan, di mana serangan pertama Iran ini meluncurkan kurang lebih 700 rudal dalam beberapa gelombang. Sistem pertahanan udara Israel yang merupakan Iron Dome berhasil mencegat sebagian besar serangan dari Iran itu sendiri, namun beberapa rudal berhasil menghantam area sipil di Israel.
Gelombang pertama serangan Iran ke Israel terjadi pada pukul 1.30 sampai 3.00 waktu Iran dengan tujuan untuk menghancurkan radar dan sistem pertahanan udara Israel, di mana Iran pertama kali meluncurkan rudal balistik jarak menengah. Kemudian gelombang keduanya terjadi pada pukul 3.15 sampai pukul 4.30 waktu dini hari di Iran dengan menargetkan Tel Aviv yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan di Israel. Selanjutnya gelombang ketiga terjadi pada pukul 5.00 sampai 6.30 dengan tujuan untuk menekan Israel, di mana serangan simultan dari sekutu regional untuk menargetkan basis militer milik Israel. Gelombang keempat terjadi pada pukul 7.00 sampai 8.30 pagi waktu Iran dengan tujuan untuk mengoverload total sistem pertahanan dan publik milik Israel, di mana Iran menargetkan pemadaman listrik, jaringan, dan kerusakan infrastruktur di Israel. Ketegangan antara Iran dan Israel mencapai puncaknya pada pertengahan Juni 2025 ketika Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran sebagai respons atas serangan udara gabungan Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir strategis Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan. Pada tanggal 13 Juni, Iran menembakkan lebih dari 150 rudal balistik dan sekitar 100 drone ke wilayah Israel dengan menargetkan kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Beersheba. Serangan Iran terus berlanjut dalam beberapa hari berikutnya, dengan salah satu insiden paling mematikan yang terjadi pada tanggal 19 Juni ketika sebuah rudal secil menghantam rumah sakit Soroka di Beersheba. Serangan ini menyebabkan puluhan orang terluka dan menyebabkan Israel mengalami kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai sekitar 5 miliar shekel atau sekitar 1,3 miliar dolar Amerika, dengan kerusakan meluas ke infrastruktur publik, rumah penduduk, dan layanan darurat. Secara strategis, serangan ini menunjukkan bahwa meskipun Iran mampu menunjukkan kapasitas serangan jarak jauh, Israel masih memiliki keunggulan dalam hal akurasi, teknologi pertahanan, dan dukungan internasional. Meskipun serangan balasan Iran terlihat besar secara kuantitas, efektivitasnya dianggap terbatas karena sebagian besar proyektil dapat diintersepsi oleh pertahanan udara Israel. Hello and welcome to Verified Live on a day totally dominated by Israel's strikes on Iran. Tidak luput dari perhatian respon militer Israel. Seperti yang kita ketahui, Israel tidak mungkin diam. Pasukan IDF melancarkan balasan udara ke markas militer Iran di Suriah dan Lebanon Selatan. Pemerintah Israel menyatakan bahwa setiap serangan akan dibalas 2 kali lipat. IDF meluncurkan rudal ke Suriah, mobilisasi pasukan dan pesawat tempur. IF-16, tentara IDF di perbatasan Lebanon. Pertahanan udara canggih Israel telah mencegal lebih dari 450 rudal bersama dengan sekitar 1.000 pesawat tanpa awak, menurut angka terbaru dan militer Israel. 2 hari setelah serangan, Amerika Serikat secara resmi ikut campur. Pada 22 Juni, waktu Indonesia, 3 fasilitas nuklir yang berada di Iran diserang oleh militer dari Amerika Serikat, yaitu Natanz, Isfahan, dan Fordow, di mana ia menyerang dengan rudal presisi tinggi dari kapal perang B-2 Spirit milik AS juga berada di Teluk. Presiden Donald Trump menyebut ini sebagai tindakan pertahanan global. Amerika Serikat menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata pemusnah massal. Sebagai reaksi atas serangan AS,
Iran mengatakan telah menembakkan salah satu rudal balistiknya terbesar yang menyasar Israel terhadap serangan Amerika Serikat. Saluran televisi pemerintah Iran menayangkan apa yang tampak seperti rekaman uji coba rudal. Khorramshahr memiliki muatan terberat dari armada rudal balistik Iran yang menurut para analisis mungkin dirancang untuk menjaga senjata tersebut di bawah batas jangkauan 2000 km yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi negara itu. Rudal ini memiliki jangkauan 2000 km dengan hulu ledak 1500 kg. Serangan terhadap infrastruktur vital dan perang berlarut akan menjadi krisis kemanusiaan. Negara-negara lain akan terkena imbas ekonomi dan perdagangan internasional, terutama minyak yang disuplai oleh Iran akan terganggu. Ketegangan ini memicu gelombang demonstrasi di seluruh dunia. Di New York dan Teheran, massa turun ke jalan. Di forum PBB, negara-negara seperti China, Rusia, dan Uni Eropa menyerukan gencatan senjata. Walaupun sempat memanas karena Iran maupun Israel saling menuduh melanggar gencatan senjata, namun pada tanggal 24 Juni 2025, Presiden Iran menyatakan perang 12 hari melawan Israel telah selesai. War is dangerous. 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 War is dangerous.